Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beribadah kembali pada hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita percaya penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Waktu yang indah ini Engkau berikan pada kami Bapa. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan, layakan setiap kami Tuhan, untuk kami ambil bagian dalam kami beribadah Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa biarlah listrik boleh tetap menyala. Segala alat apapun yang kami pakai Tuhan biarlah tetap bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan doa kami dalam nama-Mu Yesus, amin. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan.
Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu terkasih. Kita mau angkat pujian kita pada siang hari ini. Kita mau katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukaria. Bagi Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Fakta hidup, ada hari esok.
siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami percayakan setiap janji-Mu bagi setiap kami Bapa. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Kau nyatakan segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku nyatakan segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Pada hambanya kami persilakan. Shalom, puji Tuhan, kita ada di awal daripada bulan Februari ini oleh karena kemurahan Tuhan.
Di tanggal 7 Februari ini, biarlah kita boleh mempersiapkan hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di minggu pertama di bulan Februari ini, semua anugerah Allah. Hamba berdoa, ya Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai kami. Dan biarlah kami boleh sadar di akhir-akhir zaman ini, kami boleh makin setia dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami tahu firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan anak-anak-Mu yang sudah memuji dan menyembah Allah, biarlah pujian dan penyembahan kami berkenan dalam nama Yesus. Amin. Beberapa minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan, bagaimana hari-hari ini adalah masa penampian. Masa di mana kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi apa yang namanya tantangan dan persoalan hidup. Di mana sedang dipisahkan antara lalang dan antara dengan gandum. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat penampian bukanlah masa yang enak. Masa kita di skop, naik, dan kemudian kita akan terhempas. Nah, Bapak Ibu, saat kita menghadapi apa yang namanya masa penampian, tentunya tidak semudah orang berkata, saya ini kan sudah dengar firman, sudah lakukan firman. Tetapi kenapa Tuhan saya harus hadapi hal yang seperti ini? Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita perhatikan, terkadang orang benar sudah hidup benar, tapi tidak luput dengan yang namanya persoalan. Mari kita baca dari Mazmur 37, ayatnya yang ke-23 dan ayat 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini adalah satu statement yang Tuhan nyatakan, bahwa Tuhan yang menetapkan setiap langkah orang-orang yang berkenan kepadanya. Kita mungkin berkata, Tuhan, saya sudah hidup berkenan, saya sudah mulai melakukan firman, saya sudah menyatakan kebenaran, seperti halnya di Alkitab. Ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, dia menyatakan kebenaran. Ya, dalam hidupnya dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Tetapi lihat, ketika dia menyatakan sebuah kebenaran, dia menegur Herodes karena Herodias. Apa yang terjadi? Sakit hati Herodias. Lihat, orang kadang menyatakan kebenaran, orang yang ditegurnya enggak terima, sakit hati. Inilah keadaan. Yesus melakukan banyak kebaikan, tetapi lihat, orang iri hati sampai orang membunuh Yesus. Yesus mengajarkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Walaupun Tuhan berkata tiap langkah orang benar disertai oleh Tuhan, tetapi Allah tidak berkata ikut aku, enak, tidak. Barang siapa hendak mengikut aku, harus sangkal diri, pikul salib dan berjalan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, lihat hari-hari ini kehidupan orang benar tidak selalu nyaman. Sekarang kita lihat ada virus Nipah, satu virus yang lebih parah daripada COVID. Ya, sudah terjadi di Malaysia dan keganasannya 75% lebih ganas dari COVID. Artinya apa? Virus Nipah ini ditambah virus COVID bukan yang membuat keadaan bertambah baik. Nah, bagaimana kita ini saat kita sedang ditampi, sedang kita diuji, saat kita sedang diizinkan oleh Tuhan. Bagaimana kita hidup? Ketika kita diangkat, pasti akan jatuh tergeletak. Tapi Tuhan bilang, tidak pernah dibiarkan tangannya orang benar itu tergeletak. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih, pada masa-masa hidup kita seolah-olah kita, Tuhan, saya diangkat, ditampi oleh iblis, kita naik, kita nggak ada arah, kemana saya akan melangkah? Kemana nanti saya akan jatuh, bagaimana masa depan kita? Bapak, Ibu dan Saudara,
Hari ini Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kalau orang itu hidup berkenan kepada Tuhan, sekalipun dia di masa penampian ini, dia tidak akan dibiarkan Tuhan tergeletak. Karena apa? Tangan Tuhan siap menopang dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, bagaimana hidup orang benar hari-hari ini? Kita lihat Tuhan izinkan banyak sakit penyakit. Tuhan izinkan ekonomi, kalau terjadi ini saja virus corona, Menteri Keuangan berkata ekonomi akan pulih seperti tahun lalu sebelum virus corona 5 tahun ke depan. Artinya ekonomi bisa pulih di tahun 2026. Ditambah virus Nipah. Bagaimana ini ekonomi bisa bangkit? Tetapi Tuhan berkata, apabila orang benar itu jatuh, apabila orang benar itu tersandung, apabila orang benar itu mengalami persoalan, tidak pernah dibiarkan Tuhan tergeletak. Bapak Ibu, situasi yang serba tidak memungkinkan, sekalipun kita sudah hidup sebagai pelaku firman, tidak pernah akan sia-sia. Kenapa? Sebab Alkitab berkata, hidup orang benar. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 92, kita baca ya. Mazmur 92 dikatakan di dalam ayatnya yang ke 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon di aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Allah, perhatikan, mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Lihat, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak tantangan, orang benar sampai hari tuanya tetap dipelihara Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saat hidup kita seolah-olah gak jelas, kita ada di atas melayang gak ngerti Tuhan izinkan saya seperti apa. Kenapa kayaknya orang benar hidupnya susah, tetapi orang-orang yang tidak kenal, yang tidak melakukan firman Tuhan. Kita baca Mazmur 92 ya, ayatnya yang ke-8. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Apakah orang fasik? Orang fasik sudah tahu firman, tetapi tidak lakukan firman. Itu adalah orang fasik. Orang yang tidak mengerti rancangan Allah. Tetapi orang benar, tiap langkahnya dituntun oleh Allah. Ketika dia diangkat dan dia akan terhempas, Tuhan tidak biarkan, tetapi Tuhan berkata, dia menopang tangan kita ini. Bapak Ibu, dikatakan hari ini banyak orang Kristen rasanya sudah terhempas. Tahukah engkau tidak akan pernah dibiarkan Tuhan tergeletak. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita mendengar, kita hidup ini banyak orang Kristen gak paham Alkitab. Dikatakan bahwa virus corona ini kalau divaksin sama saja dengan kita menggunakan chip 666. Aduh, kesian bener. Ya, bahkan ada jemaat yang sampai datang ke rumah saya. Dia bertanya kepada saya, Ci, kalau saya divaksin berarti saya terima 666. Saya bilang begini, memang kalau divaksin datanya ada di seluruh Indonesia. Nah, seperti halnya KTP kita, data kita ada di seluruh Indonesia. Kenapa kita nggak bilang itu 666? Tapi vaksin ini dibilang di dalam suntikan vaksin itu mengandung chip. Ya ampun, kita nih orang yang menggunakan logika. Chip 666 adalah digunakan untuk berjual beli.
Kalau nggak punya chip pada saat antikristus nanti, kita nggak bisa beli kalau kita ketinggalan. Tapi kalau kita diangkat, nggak ada masalahnya. Makanya orang benar adalah orang yang memperhatikan, yang berjalan dan melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat ini Tuhan izinkan kita alami ini. Usaha kita digoyang, rumah tangga kita digoyang, kesehatan kita digoyang, masa depan kita seolah di atas gak tahu mau ada di mana. Tetapi ingatlah satu hal, tidak pernah orang benar dibiarkan Tuhan tergeletak. Karena tangan Tuhan siap untuk menopang dia. Bapak Ibu, hari ini kita gak ngerti. Ya, Indonesia dibawa kemana gak ngerti. Jangankan Indonesia, Amerika lagi babak belur. Semua negara babak belur. Karena apa? Karena virus corona ini. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami satu tantangan, di mana usaha kita, di mana pekerjaan kita, di mana kesehatan kita, di mana masa depan kita. Adakah kita mau berkata, aku tidak akan pernah tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang aku. Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa hidup kita sebagai orang benar, maka kita akan menjaga apa? 2 Korintus, ya. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-melimpah yang berasal dari Allah, bukan dari kami sendiri. Harta ini, apakah harta ini? Yaitu Yesus memberikan dirinya bagi kita. Harta kalau ada Allah bersama kita, ada kekuatan yang melimpah-limpah. Kalau engkau bersama dengan Tuhan, engkau enggak mudah menjadi kecewa dan tawar hati. Kalau engkau bersama dengan Tuhan, engkau tidak mudah tergoyahkan. Bapak Ibu, ada jemaat telepon saya. Saya cukup kaget juga, terima kasih buat perhatian Bapak Ibu ya. Dia tanya sama saya begini, Ci, ini Cici sudah sebulan gak ada ibadah. Ya, Cici makan gak sih? Loh, ya makanlah. Itu dapat duit dari mana? Saya katakan kalau hidup sebagai orang benar, tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Lihat, perhatikan di dalam ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kenapa? Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga nyata di dalam tubuh kami. Hari ini bagaimana orang Kristen menyatakan bahwa Yesus dalam hidupnya? Kalau ada Yesus, engkau tidak akan terhempas. Kalau ada Yesus, engkau tidak akan hancur. Kalau ada Yesus, sekalipun ada tantangan, tidak ditinggalkan, tidak dipermalukan. Yang menjadi masalah adalah, adakah Tuhan di dalam hidup kita? Ketika kita berjalan, ketika kita melakukan kebenaran, adakah Tuhan dalam hidup kita? Ya, makanya Paulus berani berkata, hidup bagiku adalah Kristus. Hidup adalah artinya Paulus menyadari, Rasul Paulus berkata, ya, bagaimana dia bisa berkata bahwa kalau ada Yesus, sekalipun tekanan itu ada, sekalipun persoalan itu ada, sekalipun dia mengalami aniaya, tetapi dia tidak ditinggalkan sendirian, karena Allah Immanuel menyertai kita. Hari ini kalau Bapak, Ibu dan saya, seolah Tuhan saya nggak tahu, hampir jatuh. Sakit saya nggak ngerti. Pekerjaan saya nggak ngerti. Masa depan saya nggak ngerti. Sebentar lagi saya hancur. Tidak akan pernah kalau engkau hidup di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Dikatakan oleh Tuhan, engkau ada di telapak tangan Tuhan. Allah
Allah Immanuel menyertai engkau. Bapak Ibu, kalau kita melihat penyertaan Allah itu luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya mengemudikan mobil Ibu Hana Budi. Rupanya saya nggak sadar kalau kunci kontak itu sekarang kan bentuknya kotak saja karena tombolnya di dalam. Itu dibawa oleh supirnya. Ketika mereka menjemput kami di bandara, saya cukup kaget. Saya main enak aja setir mobil itu. Sampai di tol bandara, keluar, tinggal menuju ke Duta Mas. Saya tanya sama Tante Hana, Tante, kuncinya dititipin Tante enggak? Lah, kunci apa tak? Kunci mobil, lah lihat ngegantung. Sekarang enggak pakai kunci ngegantung Tante. Terus kayak model alarm Tante, remote. Nah mana tak? Lah itu enggak tahu Tante. Yang saya tahu, mobil matic yang seperti itu kalau kuncinya jauh dari kita tuh itu mati. Nah, saat awal saya berpikir di Bu Hana gitu. Jadi sepanjang jalan saya berdoa biarlah Tuhan mobil ini boleh aman. Sadar Tante tidak pegang, saya mulai khawatir. Tapi saya bilang, Tante itu telepon ke supirnya berkata, Marta ada di supir saya. Waduh, itu sudah hampir 5 kilo lebih saya jalan. Artinya sewaktu itu mobil mati dan waduh repot. Terus saya bilang sama Tante, aduh gimana dong Tante tenang aja. Tuhan menyertai kita. Saya jalan, saya setir pelan-pelan, saya berupaya tidak mati mesinnya. Ketika sampai di Duta Mas, baru saya parkirkan mobil itu. Mobilnya mati. Di situ saya bilang terima kasih Tuhan. Tante bilang kenapa tak? Udah sampai mobilnya mati Tante. Terus saya telepon ke Noni, saya bilang Non, itu mobil mami kuncinya gak ada di Cici. Tolong dikunci dulu karena mobilnya baru mati. Noni bilang gak mungkin Ci bisa jalan dari bandara sampai Duta Mas. Manusia berkata tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah artinya tidak dihempas. Artinya tidak ditinggalin. Tidak ditinggalin dipersulit. Tidak dipermalukan. Karena Allah sanggup buat jalan terbuka. Oleh karena itu sebentar lagi kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu hari ini kita melihat. Kalau engkau sudah di atas dan seolah-olah sebentar lagi akan jatuh. Ingatlah Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Hari ini kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Tuhan di dalam kita. Tuh harta yang indah ada di dalam bejana kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun kita dianiaya, sekalipun kita banyak masalah. Dia tidak membuat kita terjepit. Mari kita mau siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Kristus. Bapa, kami percaya kami tidak akan terhempas. Kami tidak akan terjepit. Kami tidak akan dibiarkan Tuhan. Kami tidak akan ditinggalkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mampukan kami melakukan kebenaran firman. Karena kami tidak akan tergeletak sebab tangan Tuhan memegang kami. Tubuh Tuhan ada bersama dengan kami membuat kami menjadi kuat. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu yang di rumah, siapkan dulu. Ambil waktu sambil kami memuji Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk terima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Bersyukur kalau kita boleh ada di minggu pertama bulan yang kedua sebuah karena anugerah Allah. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita, siapkan tubuh dan darah
kita datang sama Tuhan. Kulihat Kita punya pengharapan, tidak akan ditinggalkan, tidak akan dipermalukan. Allah Immanuel menyertai kita. yang ku jatuh pada kakinya. Di sana ku dapat ampun dosa. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, dengarkanlah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat jauh tubuh Kristus di atas kepala kita. Dia Allah Immanuel, tidak akan membiarkan engkau terhempas, tidak akan membiarkan engkau tergeletak, tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Tubuhnya akan bersatu dengan tubuh kita. Kita makan tubuh Kristus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah kamu setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, darah Kristus adalah perjanjian Allah menebus kita dan membuat kita adalah milik kepunyaan Allah, kesayangan Allah. Dan inilah kita menjadikan, boleh memanggil dia Aba Bapa, kita tidak tergeletak. Kita minum darah perjanjian yang menjadikan kita sembuh, yang menjadikan kita milik Kristus, yang tidak membuat kita terhempas di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Berterima kasihlah. Inna rabata shikala mana ya rabata shikala mana ya ralala shikara mana. Inna rabata shikala mana ya lalala. Hari ini kalau engkau menghadapi masalah, kalau engkau sedang sakit, Tuhan tidak membiarkan engkau tergeletak. Kalau engkau saat ini sedang kehilangan pengharapan, Tuhan tidak membuat engkau putus asa. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan aku gak tahu masa depanku, Tuhan berkata, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Karena sebab dia hidup, ada hari esok. Kita tidak akan pernah tergeletak. Kita nyanyikan lagu ini. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan
hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jangan takut dengan masa depanmu. Jangan takut dengan kesehatanmu. Jangan gelisah dengan apa yang akan engkau perbuat. Tuhan tidak membiarkan engkau terhambat. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Terima kasih, hidup kami berarti karena Engkau ada di dalam hidup kami. Ketika kami melakukan kebenaran firman, ketika kami berjalan di dalam firman, memang Tuhan tidak mudah. Seringkali kami dibenci, seringkali kami dianiaya, seringkali orang akan menghina dan meremehkan kami. Tetapi ingatkan kami, Tuhan di dalam kami tidak akan pernah membiarkan kami hancur terhempas. Tetapi tangan Tuhan siap menopang kami. Kalau saat ini kami seolah-olah sedang ditampi di ekonomi, di kesehatan, di keluarga, di pekerjaan kami, di studi kami. Tapi kami pegang firman Tuhan. Orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan sampai masa tuanya pun tetap segar di hadapan Tuhan. Bahkan harta yang kami miliki, yaitu Allah di dalam hidup kami, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Sekalipun kami mengalami banyak persoalan, tetapi kami tahu tangan penyertaan Allah ada. Diberkati kepala keluarga, usaha pekerjaan mereka Tuhan tolong, kesehatan mereka pulang pergi bekerja Tuhan berkati. Ibu-ibu rumah tangga yang usaha, yang berdagang, yang bekerja, Tuhan tolong berkati. Wanita-wanita menjadi kuat di dalam Tuhan. Beri hikmat kepada mereka Tuhan. Anak-anak yang kuliah, yang sekolah online, hikmat kepada yang Tuhan ada atas mereka. Memahami dan mengerti rancangan Tuhan. Hamba juga memberi doa untuk para lansia, beri kesehatan di cuaca yang seperti ini. Tuhan berkati, beri kesehatan, cukupi kebutuhan mereka. Saat ini juga hamba teringat, kalau ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan buka jalan. Yang membutuhkan ekonominya Tuhan pulihkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami juga teringat akan Bapak Jokowi. Selaku presiden yang begitu banyak terpaan untuk Indonesia, kami berdoa. Kuatkan dia, hikmat Allah turun atasnya. Bencana-bencana yang ada Tuhan tolong, ada rancangan Allah yang baik. Biarlah orang Kristen tidak terlena dengan keadaan ini, tetapi sadar saat ini adalah masa penampian iman kami diuji. Hamba juga berdoa untuk para pelayan Tuhan, aktivis, guru sekolah minggu, ketua-ketua Tuhan berkati. Sekalipun kami beribadah online, kami bersyukur, kami tahu firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tolong Tuhan para medis, dokter, bidan, suster, mantri, juru rawat dan staf yang bekerja. Bungkus mereka oleh darah Yesus. Kami berdoa saat ini, ajar kami jemaat taat. Melakukan perintah daripada pemerintah. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hidup bersih.
Dan terlebih kami berdoa, jadikan kami berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Cukupi kebutuhan jemaat. Apa yang mereka butuhkan Tuhan tidak permalukan, Tuhan tidak tinggalkan. Tidak ditinggalkan, tidak terhempas. Karena Tuhan Allah Immanuel menyertai. Terima kasih Bapa. Diberkatilah jemaat dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam masa depan mereka, sekolah mereka. Diberkatilah apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha dia menjemput setianya kembali kepadanya dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati.